.my.id. Nah, seperti ini. Ini kalau sebentar, ini menghalangi, ada yang gelap. Jadi jika teman-teman lupa password websitenya, password admin ya, password administrator untuk website. Nah, website itu misalnya kalau saya kan 887, 886, 888 ini ya teman-teman ya. Ini website yang untuk latihan demo saya. Kemudian kalau mau mengadministrator kan saya masuk ke wp min admin. Nah, ketika mau bekerja sebagai admin ya, misalnya lupa passwordnya ya, misalnya ya 887 terus lupa gitu misalnya saya apa ya gitu lupa. Nah, kalau lupa kan gagal login pasti ya. Nah, seperti ini. Nah, karena website kita itu belum kita set ini ya, teman-teman kemungkinan belum set emailnya ya, SMTP-nya, server emailnya. Jadi nggak bisa bertanya melalui lost your password. Jadi kita harus masuk ke kontrol panel ini tadi, masuk ke sini dulu. Jadi ini karena lupa password teman-teman ya, lupa password. Jadi kembali ke sini, masuk ke kontrol panel. Jadi ini boleh melakukan paralel kalau seperti ini, mudah-mudahan tidak berat karena tidak install apapun ya. Nah, kemudian ingat dulu ya, nomor NIM terakhir, 3 nomor, sudah tahu pasti. Terus kodenya adalah 3 nama terakhir, gitu ya. Terus 2 nomor, 3 nama terakhir, dan kode khusus untuk Senin pagi, Senin siang, dan Selasa pagi beda-beda. Nah, loginlah di sini. Sesuai dengan kode masing-masing itu, login. Nah, misalkan saya login dengan akun 887 untuk mereset password websitenya. Kalau ini makanya ini namanya kontrol panel teman-teman ya. Flash itu salah satu software untuk kontrol panel web hosting gitu ya. Jadi kalau teman-teman langganan web hosting itu biasanya diberi akses ke panel untuk mengelola seluruh konten kita gitu. Termasuk tadi misalnya password adminnya lupa gitu ya. Nah, jadi ada yang menggunakan PHP My Admin, ada yang menggunakan menu. Nah, ini kalau ini web WordPress itu sudah disediakan ya, sudah satu paket. Jadi kalau lupa admin WordPress atau admin web kita, maka klik WordPress ini teman-teman ya di bagian. Nah, ini kalau tampilannya diperkecil, nah misalnya diperkecil itu jadi kayak dari handphone itu teman-teman ya. Nah, kadang ini nggak kelihatan kan, nah, kadang ada yang nanya, nah berarti di menu sini kan, di menu nyalakan dulu. Atau kalau tidak sangat kecil, menunya nggak ada namanya, seperti ini. Misalnya ya, oh ini sudah kelihatan namanya ya. Jadi kalau tidak kelihatan intinya cari di menu. Nah, biasanya itu menunya di kiri ya, kalau tidak diubah defaultnya kan di kiri. Nah, klik WordPress ini atau gambar gambar WordPress ini logonya W. Klik WordPress, terus setup ya teman-teman. Karena lupa password ini, jadi ini jaga-jaga ada yang masih lupa. Karena ada yang japri saya beberapa lupa. Nah, klik setup ini, setup. Klik setup, kemudian ganti passwordnya di sini ya. Ini adminnya apa ya? Kalau saya kan adminnya dengan angka juga supaya mudah mengingat gitu ya. Jadi saya login ke kontrol panel dan itu sama menggunakan user yang sama. Tapi teman-teman boleh beda kan? Ini tidak boleh, tidak harus sama ya. Ini bebas lah. Kalau ternyata sama seperti saya ya, misalkan tidak membuat admin lain, jadi hanya ini, ya sudah ini passwordnya yang diganti teman-teman ya. Jadi kalau lupa di sini gantinya, cara gantinya di sini. Ini kan ada new password, di generate gini, acak ya. Ini passwordnya acak. Kalau ingin mudah diingat, ya di sini diketik saja passwordnya apa. Misalnya ini rahasia, nah, rahasia web saya misalnya gitu ya. Nah, sebaiknya itu ada kombinasi angka dan apa karakter khusus ya, minimal angka misalnya gitu udah medium. Kalau ingin sangat bagus ya angka dan karakter lain ya. Misalnya karakter lain itu seperti N bintang, nah, sebetulnya jadi strong teman-teman, jadi kuat ya. Saya bantu riset baik dari sisi kontrol panel maupun dari sisi WordPress-nya. Kalau kesulitan, karena ini kan kesempatan terakhir ya, dalam minggu ini harus selesai memahami keseluruhan, bagi yang lupa-lupa kembali, ingat kembali, karena nanti UAS-nya itu berdasarkan hal seperti ini, pasti saya ujikan gitu ya. Jadi memahami salah satu orang marketing digital harus memahami cara setting web,
termasuk ya tadi jadi admin dan lain-lain, itu kan untuk jurusan IT nggak sulit harusnya. Baik, sekarang sudah nanti saya langsung demokan Google Analytics-nya. Baik. Sebelum demo, maka kita pahami dulu sih apa Google Analytics, kilas saja, dan tujuannya atau manfaatnya gitu ya. Tujuan, fungsi, manfaat itu hampir sama, biasanya saling terkait, dan beberapa istilah nanti kita pelajari. Ini semua masih pengantar, jadi teman-teman kalau ingin mempraktekkan fitur ini semua butuh waktu ya. Jadi saya tidak mewajibkan gitu ya. Meskipun saya beri kesempatan, kalau yang bisa ya lebih bagus, boleh diundur membuat tugasnya sampai hari Jumat misalnya, untuk melihat hasilnya, efek dari Google Analytics ini, atau data yang kita peroleh, informasi yang kita dapatkan dari Google Analytics terkait dengan yang mengakses web kita. Nah, kalau teman-teman webnya belum diakses orang lain, ya kita akses sendiri untuk menguji coba ya. Jadi webnya kita akses sendiri, nanti Google Analytics akan melaporkan siapa yang mengakses, yang sudah akses gitu ya. Dan topik terakhir hari ini adalah demo ya, demo. Jadi ini pengantarnya, targetnya ya, meskipun hanya pengantar, harusnya Anda mampu menjelaskan apa itu Google Analytics, tujuannya, fungsinya, manfaatnya, dan seterusnya ya. Hingga ada beberapa jenis laporan. Nah, ini yang penting di situ kan. Kita menggunakan Google Analytics karena kita butuh laporan dari Google, dari softwarenya Google itu, terhadap akses ke web kita. Nah, ini secara bersamaan saya sedang bimbing juga satu mahasiswa untuk skripsi ya, angkatan 2020 berarti ya, 2020 ya, di atas Anda. Itu skripsinya tentang ini, tentang Google Analytics untuk memonitor website sekolah ya, website sekolah yang penerimaan siswa barunya itu menggunakan web gitu, terus dimonitor, diiklankan dan dimonitor dengan Google Analytics ya, dievaluasi, dimonef ya, dimonitor, dipantau dan dievaluasi konten webnya itu dengan Google Analytics. Baik, jadi kita masuk materi ini karena ini teori di internet banyak, jadi saya akan cepat saja. Jadi Google Analytics itu sebenarnya software, ada versi web dan ada versi mobile ya ini teman-teman ya. Bisa untuk sementara ini kita gunakan web, tapi teman-teman bisa juga gunakan versi mobile-nya, misalkan Android gitu ya, versi mobile. Kemudian tools ini dirancang untuk menampilkan data pengunjung ya secara umum. Jadi sangat mendalam bisa, secara umum bisa gitu ya, kita lihat nanti contohnya. Dan dari data tersebut, data diolah oleh Google itu ya, data pengakses diolah, berapa menit dia di dalam web dan seterusnya. Dari mana menggunakan handphone atau desktop ya. Itu untuk memperbaiki konten kita dari sisi, dalam hal ini dari sisi marketingnya ya. Dari sisi promosi atau dari sisi penjualan. Nah, jadi ini tujuannya berarti kita pasang Google Analytics karena ingin tahu karakteristik pengunjung website kita ya. Misalnya setelah kita pasang iklan, naik tidak gitu ya. Terus dari mana gitu, dari kota mana atau dari negara mana bahkan ya kalau internasional ya. Kemudian informasinya oleh Google itu diberikan secara bagus ya, ada grafiknya, ada informasi tabel, bisa diubah jadi tabel misalnya gitu ya. Nah, itu bisa untuk laporan ke manajemen atau ke bagian periklanan, karena kita yang mengelola webnya misalkan harus memberitahu ke orang yang beriklan gitu ya. Kalau dihubungkan dengan Google Ads misalnya. Kemudian dan lain-lain tadi ya, mengakses sumber dari mana. Nah, setiap halaman web kita itu bisa kita monitor ya, berapa menit ada orang masuk ke situ dan seterusnya. Bahkan ini bisa dikaitkan juga dengan media sosial ya, Google Analytics. Misalnya, baik yang secara langsung dimonitor oleh Google, misalnya seperti Google Business, ya itu kan ada konten kita di sana, ada interaksi juga seperti media sosial. YouTube misalnya, itu bisa juga dimonitor, meskipun YouTube sendiri sudah punya analitik. Dan tentu saja targetnya adalah jangka panjang, perusahaan pasti ingin untung gitu ya. Kalau perusahaan sosial ya ingin populer, ingin banyak pendukungnya kalau politik ya. Jadi banyak manfaatnya, ini baru sebagian saja.
Jadi fungsi utamanya memang kita ingin informasi, dan informasi yang kita peroleh dari Google itu terkait dengan web kita, ujungnya untuk mengambil keputusan ya, biasanya gitu ya. Jadi dari data, terus diolah menjadi informasi, informasi menjadi pengetahuan yang berguna bagi perusahaan gitu ya. Nah, untuk pengambilan keputusan atau kebijaksanaan. Nah, jadi itu pentingnya Google Analytics. Nah, manfaatnya secara teknis ya, kalau kita sebagai orang marketing yang dalam hal ini adalah mengelola digitalnya, misalnya mengelola website dari sisi SEO-nya teman-teman ya. Nah, maka kita akan lihat SEO kita bagus atau tidak, itu bisa menggunakan juga Google Analytics. Selain menggunakan Google Search Console ya, yang lebih sederhana. Nah, demikian pula kita iklan ya. Terus ini menguatkan saja aja menjadi lebih rinci ya tentang manfaatnya Google, yaitu memantau positor, memonitor ya pengunjung website kita, mengetahui nanti halaman-halaman mana saja yang paling banyak diakses gitu ya, dan paling lama dikunjungi. Nah, terus kata kunci apa yang paling baik dari sisi SEO ya, Search Engine Optimization. Jadi tidak hanya untuk iklan ya. Iklan pun kan perlu juga kata kunci yang tepat, apalagi SEO yang bukan iklan. Oke, nah ini istilah-istilah teman-teman bagi yang baru belajar. Di dalam web itu kan ada istilah session, ada istilah user ya. Bukan user yang login ya, tidak selalu ya, tapi ini istilah pengakses. Jadi pengakses web itu disebut user. Terus kalau dia mengakses dalam satu hari disebut satu sesi misalnya gitu ya. Kalau melewati tengah malam berarti dia bisa sesi dihitung ulang nantinya ya. Besok dihitung dari satu lagi. Oke, page view itu berarti jumlah halaman itu di berapa kali dilihat gitu ya. Nah, itu bisa satu orang lebih dari sekali. Nah, kalau unique page view berarti satu orang. Nah, bounce rate berarti orang yang masuk ke web kemudian balik kan, nanti berapa persen yang hanya masuk sebentar terus tidak melanjutkan baca, itu namanya bounce rate. Nah, penjelasannya di sini. Jadi teman-teman bisa baca lebih dalam session itu apa gitu ya. Jadi hubungannya adalah kunjungan. Kalau kita latihannya web dulu sementara ini. Jadi kunjungan ke website kita dalam satu hari, ya, itu biasanya disebut satu sesi ya. Nah, jadi dia berinteraksi dengan web itu. Nah, jika dia mengunjunginya lebih dari semalam, nah nanti berarti besok dia sudah dihitung sesi kedua ya. Jadi kembali lagi, tapi kalau kembali lagi kan besok dihitung sesi lagi gitu ya. Tapi kalau itu bisa monitornya, kita memonitornya bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan, nanti kita lihat ya. Jadi kalau seseorang berulang-ulang ya berarti banyak sesi. Ya, dia mengakses web kita ya. Kemudian user, nah user itu pengunjung. Ya semua pengunjung disebut user gitu ya. Meskipun hanya satu kali. Ya. Dan dia tidak membaca lama web kita ya, tetap aja dianggap user. Nah, kalau satu hari, ini contoh ya, misalnya ada 5 buah kunjungan ya. Namanya misalkan, ini nama tidak terekam ya, kadang kalau tidak login ya. Ini hanya contoh saja, misalkan namanya Ani, Budi, Citra. Nah, kemudian Ani itu jam 8, terus dia jam 2 mengakses lagi. Ya, kan berarti 2 kali ya dia. Nah, Nesa jam 3 siang. Nah, Google hanya menghitung usernya itu berapa. Ya, yang beda saja teman-teman ya. Jadi hanya 4 ya, Ani, Budi, Citra, dan Nesa. Jadi Ani yang ini karena sama orang ini dihitung 1. Ini contohnya gitu ya. Artinya kalau berdasarkan kunjungannya yang diambil itu login, kalau login jelas ya. Nah, kalau tidak login berarti dianggap dari data dia, data IP-nya itu biasanya dihitung dari IP-nya. Kalau hanya berulang-ulang, ngitungnya hanya 1. Kalau dari satu komputer yang sama misalnya. Oke ya, itu contohnya. Nah, Budi yang berkunjung ini 2 kali, ini bukan Budi ya misalnya, dihitung saya. Ini maksud saya Ani ya, ini salah ketik ya. Jadi Ani yang berkunjung 2 kali itu dinilai sebagai 1, ya, 1 orang, 1 user. Oke. Page view itu hitungan untuk halaman. Contohnya ya, Citra login, masuk supaya kecatat, misalkan yang login kalau di WordPress kan bisa ya. Terus dia masuk ke halaman home, halaman
kontak, ya, halaman tentang, kemudian balik lagi ke home, misalnya. Terus dia masuk produk, terus kembali lagi ke kontak. Nah, yang dihitung page-nya itu adalah ini setiap ini namanya page, teman-teman. Jadi yang dihitung view-nya itu halaman berapa yang dilihat oleh citra ini, ya. Jadi bukan ini dihitung semua. Ini mirip tadi user ya, bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan kalau user ya. Itu kan. Tapi kalau untuk web itu untuk view ini maksudnya view ya tetap dihitung. Ini bedanya dengan user tadi. Kalau user kan yang berulang itu tidak dihitung, tapi kalau view ya sama dia melihat itu dihitung. Jadi seseorang itu view-nya bisa lebih dari satu. Ya ini hanya ya kadang tidak terlalu penting, tapi ketika teman-teman mau mereview sebuah konten itu yang lihat uniknya berapa orang, nah itu penting di bawah ya. Tapi juga menunjukkan menariknya konten itu sehingga seseorang berulang. Nah, kan belum ketahuan ya. Kalau tidak menggunakan Google Analytics kita tidak tahu. Akan sulit lah gitu ya. Nah, di sini bisa ketahuan. Jadi web kita sudah diakses sampai 6 ya, 6 kali ya. 6 kali halaman. Meskipun halaman sama ada yang 2 kali. Ini contohnya kan home 2 kali. Nah, ini tetap dihitung 2. Kemudian kontaknya juga 2 kali dihitung 2. Jadi totalnya ada 6 view, 6 akses ke web kita. Melihat ya. Kalau unique view, nah berarti hanya halaman yang sama. Yang sama dihitung 1 ya. Hanya yang beda, maaf saya salah ucap ya. Jadi yang dihitung hanya yang beda. Kalau yang sama dihitungnya 1 ya. Jadi halaman yang sama meskipun lebih dari sekali itu dihitung 1 view unik. Unik itu maksudnya 1 orang ya, 1 orang dihitung 1. Jadi dia 2 kali masuk seperti ini, contohnya Citra melihat home 2 kali, ya tetap home-nya dihitung 1 view. Uniknya ya, unik itu artinya dari 1 user tadi, Citra contohnya. Oke, yang lebih penting lagi bounce biasanya ya teman-teman. Ini kalau kita punya konten, orang baru masuk halaman, terus kemudian tidak masuk ke halaman lain gitu ya. Nah, dia terus keluar lagi gitu ya, masuk cuma sebentar, keluar lagi, tidak masuk ke halaman lain. Itu disebut bounce ya, bounce. Jadi mental ya. Jadi ada seseorang masuk kemudian mental. Nah, kalau semua orang masuk dan kemudian bertahan atau bahkan melihat halaman lain ya, ya melihat halaman lain ini karena kita punya lebih dari 1 halaman, maka dia disebutnya tidak bounce ya. Ini contohnya paling bawah ya. Jadi Ani mengunjungi home kemudian masuk ke kontak, lihat produk, berarti dia tidak bounce. Disebut bounce jika Budi hanya masuk ke home, sudah selesai ya. Atau Citra hanya masuk ke kontak, ya itu namanya bounce. Rate berarti perbandingan. Jadi misalkan 2 orang itu yang mental, kemudian yang terus pindah ke halaman lain 4 orang, misalkannya, atau 4 pengguna dalam hal ini ya, maka bounce rate-nya setengah, ini kan 2/4 atau 50% gitu ya. Oke, itu istilah-istilah aja ya, biar teman-teman tahu. Nah, kemudian manfaatnya Google Analytics ya dari sisi fitur. Kita pertama ketika nanti login Anda akan lihat seperti ini ya, berapa orang yang sedang mengakses. Bahkan real time kita bisa lihat ya, orang yang sedang akses di hari ini gitu atau di jam-jam terakhir. Nah, real time itu artinya waktu nyata ya, waktu nyata. Jadi kita bisa lihat berapa banyak pengunjung yang saat ini sedang melihat web kita. Kemudian acquisition, nah itu berarti ada kita dapat mengetahui data, misalnya ada direct ya, berarti pengunjung yang langsung mengetik blog kita, bukan melalui mesin pencari. Ya, direct itu artinya si Google mencatat bahwa dia masuk karena ngetikkan di browsernya. Jadi misalkan seperti saya tadi ngetik STNF My ID, nah berarti direkam oleh analitik itu sebagai orang yang mengunjungi langsung karena tahu nama kita. Tapi kalau dia mengunjungi karena dari mesin pencari, maka dinamakan organik, bukan dari iklan ya. Jadi dia search di mesin pencari menemukan website kita ya, kemudian dia klik, maka dinamakan organik. Biasanya itu karena SEO ya. Nah, kalau referral itu berarti dia mengunjungi tapi dari halaman lain, bukan dari mesin pencari. Jadi kalau ini dari mesin pencari ya, dari search engine. Nah, kalau yang bawah itu dari
web lain. Jadi dari website lain ini penekanannya di sini ya. Jadi ini manfaatnya kita menggunakan search engine optimization yang on page maupun yang off page ya. Nah, yang on page itu contohnya efeknya langsung mesin pencari menemukan web kita langsung ya, meskipun belum ada di tempat lain. Nah, sebaiknya SEO itu kan on page dan off page. Mungkin masih ingat teman-teman ya di materi ke-8. Nah, kalau off page kita sukses, maka akan banyak yang masuk web kita itu berasal dari referral ini, dari web lain. Nah, ini tujuannya nanti mengevaluasi. Wah, kalau ternyata banyak kunjungan dari web lain, berarti kita berhasil dalam membuat off page ya. Nah, dilanjutkan gitu ya. Kalau bagian Anda sebagai manajer nanti ya punya staff, ya Anda bisa beri masukan. Oh ya, perbanyak referralnya gitu. Oke ya, itu sekilas saja manfaatnya memiliki informasi ini. Audiens ya. Kita bisa melihat pengunjung kita itu dari kota ya. Ini kota itu didapat dari akses internet ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman akses internet itu kan melalui operator. Nah operator itu kan terekam IP-nya di mana. Meskipun nggak persis ya kadang-kadang kita ngakses di Depok misalnya saya, tapi ternyata operator telkonya itu sebenarnya posisinya nyambungnya ke jaringan yang di Bekasi. Maka bisa saja terekamnya di Bekasi. Tapi biasanya nggak jauh, tidak terlalu jauh ya. Jadi sebutannya mungkin Jakarta dan sekitarnya gitu ya, Jakarta. Di kota-kota yang, nah kita penting banget memanfaatkan ini jika kita ingin menyasar target ya, mentarget kota tertentu. Nah, kita lihat apakah banyak yang dari sana mengakses. Kalau belum berarti harus diperbaiki gitu ya promosinya, iklannya atau media sosialnya gitu ya, supaya banyak yang mengunjungi dari kota tersebut. Terus juga berdasarkan jenis browsernya ya, bahkan sampai ukuran layarnya ya, layar. Jadi kita bisa tahu gitu ya. Nah, ini penting kalau kontennya ternyata lebih banyak diakses dari handphone ya. Nah, berarti konten kita harus disesuaikan ke handphone. Nah, misalnya apalagi handphonenya target pasar kita kelas bawah ya, orang yang pas-pasan. Nah, berarti layar handphonenya kecil itu butuh atau internetnya lambat itu butuh gambar yang ukurannya tetap jelas tapi ukuran filenya ya resolusinya baik tapi filenya kecil misalnya gitu. Nah, itu kan teknis, Pak. Teknis kepada desain grafis. Kita tolong ke desain grafis, gambarnya ukurannya diperkecil gitu ya. Tapi masih terlihat dari handphone misalnya. Kalau banyak yang akses dari desktop, mungkin ya ukuran gambar bisa besar, nggak masalah ya. Desktop, terus akses internetnya cepat gitu ya. Ini biasanya fokus lebih ke ukuran layar, teman-teman ya, manfaatnya. Jenis browser pun ketahuan, teman-teman ya. Jadi browsernya apakah Chrome atau Firefox atau Oke, kelima behavior flow ya flow. Jadi aliran kebiasaan atau perilaku pengunjung ya. Jadi kita bisa mendapatkan informasi perilaku atau perilaku ketika dia masuk ke website. Ini contohnya ya. Misalnya halaman mana saja yang paling banyak dikunjungi oleh seseorang itu ya atau oleh user itu. Halaman mana yang paling awal ya. Nah, ini nanti untuk mengevaluasi promosi kita kan, kita membuat promosi kan di media sosial. Nah, media sosial kita kan ada link ke halaman itu. Nanti ketahuan mana yang lebih banyak masuk itu. Kalau kita bedakan ya, misalnya web dari Instagram diberi kode Instagram misalnya, alamannya misalnya, terus yang dari WhatsApp diberi kode. Nah, nanti ketahuan yang mana yang sudah efektif dan mana yang belum. Jadi banyak manfaatnya ya, tapi paling tidak kita tahu dulu, oh ternyata setiap halaman itu bisa ketahuan ya siapa yang langsung masuk ke halaman itu dan jumlahnya berapa. Jadi behavior itu dalam arti luas memang kebiasaan seseorang ketika masuk ke website kita itu kemana saja dia. Nah, nanti ada rangkumannya. Kemudian satu lagi ini site content ya dari sisi kontennya. Nah, ini mirip dengan behavior flow tadi ya. Nah, behavior flow. Jadi alirannya dia kemana saja. Nah, bedanya kalau di sini ya, ini bentuknya gambar. Jadi kita grafis ya, bentuk gambar. Pada halaman set content ini dapat disajikan dalam bentuk tabel atau ya.
Termasuk contohnya bounce rate itu berarti presentasi, tapi juga apa? Ada grafiknya ya, grafiknya. Nah, kalau average time berarti rata-rata seseorang berada di dalam website. Nah, ini ketahuan dari sini. Di dalam halaman, ya, di dalam halaman web kita itu berapa menit seseorang ya, seorang user itu, dan bisa secara rata-rata. Jadi misalnya kita dikunjungi 100 orang, semua ada yang 5 menit, 10 menit, 20 menit kan semua terekam ya. Oh, rata-ratanya 10 menit, nah, itu nanti akan dilaporkan. Kemudian analitik halaman. Pada halaman ini dapat melihat konten apa saja yang sering diklik. Ya. Jadi karena nama analitik, jadi dia lebih mendalam lagi ya sampai ke kontennya. Misalkan kita buat tabel ya di website kita kan ada tengah, kiri, kanan gitu ya. Nah, dari halaman kita itu mana yang lebih banyak diklik gitu ketika dia masuk ke halaman pertama, dia pilih yang halaman berikutnya yang mana. Nah, ini analitiknya akan diberikan ya. Analisis terhadap konten halaman mana yang lebih banyak dibanding halaman yang lain. Dari sebuah halaman ya itu ya. Yang ada kontennya lebih dari satu. Terus landing page dan exit page ini biasanya kita kan biasa buat itu ya, web itu ada yang khusus untuk landing page. Dari iklan masuk ke web baru nanti diarahkan kemana gitu ya. Ini landing page itu yang pertama kali orang masuk itu disebut landing page. Kalau ketika dia keluar, nah harapan kita kan orang itu masuk ke web-web yang kita sediakan, kemudian nanti keluar setelah semua dilihat gitu ya. Tapi kan jarang ya. Nah, jadi kita dapat mengetahui juga sebenarnya exit page dia di mana. Jadi tidak selalu ke halaman paling bawah misalnya ya, atau terakhir dari halaman kita, bisa jadi dia baru lihat halaman kedua sudah exit. Nah, berarti page-nya untuk user tertentu misalnya dari kota Bogor di halaman kedua, ketahuan kan? Ini nanti kan datanya ada data kotanya juga. Jadi kedua halaman seperti pintu masuk dan pintu keluar ya. Ini istilah ya. Bukan kita yang menentukan. Meskipun kita sudah buat, kalau tidak orang tidak ada yang keluar dari situ ya itu tidak disebut exhibit ya. Jadi ya tujuannya memang kita siapkan tapi belum tentu dia di sana. Nah, tujuan kita ternyata halaman exit page-nya itu baru halaman kedua. Nah, berarti halaman ketiganya harus diperbaiki supaya orang masuk dari halaman dua itu ke halaman ketiga dan seterusnya ya. Supaya mengunjungi semua web kita lah intinya gitu ya. Semua web yang kita sediakan ke seseorang atau ke target, ke user-user tertentu. User seseorang itu bisa kota, bisa ini ya teman-teman ya, tidak harus login. Kita tidak dapat nama memang, kecuali di konten kita itu ada fasilitas untuk login kecuali ya. Nomor 9, acquisition all traffic channel keyword. Nah, ini yang fokus melihat keyword. Jadi kita dapat tahu pengunjung-pengunjung itu ketika masuk ke website itu ngetikkan apa di mesin pencari. Jadi query-nya apa yang dia cari, atau berdasarkan keyword kita yang mana yang kemudian dia masuk gitu ya. Jadi kata kunci mana yang kita sediakan, terus yang itu diberikan oleh mesin pencari, dan akhirnya orang ngeklik gitu. Jadi kata kunci yang membuat seseorang masuk itu akan diberikan sama Google kita ya di Google. Akhirnya kita bisa, oh ini yang paling bagus kata kunci misalkan ya, beli uh, makanan ringan murah. Nah, kata-kata beli makanan ringan murah itu diletakkan di tempat-tempat lain yang berhubungan dengan konten makanan misalnya. Oke, apalagi ya. Jadi cukup banyak sebenarnya. 10 channel media sosial. Ini ada hubungan dengan media sosial. Jadi akses web yang datang dari media sosial itu direkam juga sama si Google ya, sama. Jadi misalnya, oh ini sumbernya dari apa, YouTube, dari Facebook, dari Instagram ya, kan ketahuan kan dia masuk dari mana. Nah itu direkam semua sama. Oh ternyata konten kita lebih banyak datangnya dari Instagram misalnya itu ya. Nah, berarti kita perbanyak itu promosinya Instagram. Oke, lalu laporannya formatnya seperti apa ya, laporan bentuknya atau tipenya gitu ya. Nah ada yang real time tadi yang saya ceritakan di awal, ada yang lebih ke kunjungannya ya. Jadi setelah sekian waktu, laporan khusus untuk pengunjung, ada laporan akuisisi. Jadi tambahan pengunjung baru, ya itu akuisisi ya. Oh, kita dapat pengunjung baru lagi nih hari ini 10 unik pengunjung gitu ya, unik halaman yang dikunjungi oleh orang-orang baru. Dari alamat IP baru, bahkan bisa jadi dari kota baru, kan ketahuan semua teman-teman ya.
Terus ada laporan khusus perilaku tadi ya, jadi pengunjung ini mengunjungi halaman apa saja. Dan terakhir konversi. Jadi konversi itu kalau di web kita itu ada action ya, misalkan ada AIDA ya urutannya ya. Nah, kita siapkan 4 konten misalkan ya, ada judul, terus ada apa itu penjelasan detail ya untuk supaya dia menjadi tertarik, interest ya, dan akhirnya dia beli. Nah, ketika dia membeli itu kan dia klik beli. Nah, halaman yang beli itu misalkan ya, itu akan disebut konversi ya, konversi. Itu contoh memahami konversi teman-teman ya. Jadi ketika kita mengubah pengunjung itu menjadi ngisi formulir atau ngeklik atau apa gitu ya. Nah, ini penjelasan lebih detailnya. Jadi kalau ada kata-kata saya yang kurang tepat, nanti teman-teman bisa baca kembali di sini ya. Misalkan real time itu bisa periodenya 30 menit ya, real time ini biasanya. Tidak real time betul-betul ya. Misalkan saat ini ada login terus langsung muncul, ini ada waktu kadang, ada periode. Nah, ini bisa ketahuan ya, berisi berapa hal antara lain asal mula pengunjung, nah, lokasi halaman yang dituju, jadi halaman mana yang dituju pertama kali. Tadi kalau ada tombol klik dan lain-lain itu akan terekam juga di bagian real time itu. Kemudian ini contoh grafisnya teman-teman ya, ini grafis yang sudah menunjukkan analitik dari Google itu yang lebih detail ya, laporan-laporan misalkan demografi itu dari wilayah mana ya, laptop atau menggunakan handphone, terus tadi perilaku gaya hidup ya, gaya hidup terekam kan, minatnya bidang apa ya, pengunjung baru atau pengunjung lama ya, jadi itu juga ketahuan ya. Terus ini masih kaitannya dengan 5 tipe. Yang ketiga adalah akuisisi. Jadi bagaimana pengunjung itu pertama kali masuk ke website kita ya. Apakah karena kita beriklan, karena ini akan terekam ya di sini. Ini jenis-jenis iklannya ini kan, apakah dari iklan display, atau dari organic search engine, dari mesin mencari, direct, jadi ngetik, referral, dan seterusnya. Ini sampai dibuatkan grafis seperti ini. Nah, ini bagusnya kalau menggunakan Google Analytics ya, datanya detail dan tampilannya menarik. Ini yang berhubungan dengan perilaku, ya, behavior, perilaku pengunjung tadi ya. Jadi termasuk sebenarnya kecepatan ya. Nah, itu disampaikan juga laporan kecepatan website kita ya. Jadi urutan pengunjung itu mencari apa saja yang banyak dicari. Di sini kan ada ini teman-teman ya, di bagian biru ada data ini kan. Ini satu-satu bisa dicek nanti. Apakah pengunjung download, kalau kita sediakan download buku misalnya gitu ya, download file gitu ya. Atau kalau ada video, apakah dia kemudian lihat video kita, ya ngeklik videonya. Nah itu tercatat semua. Berikutnya yang kelima ya, laporan konversi. Nah, konversi itu ada 2 jenis biasanya. Yang secara makro itu hanya dampak keuangan atau dampak bisnis secara umum ya. Misalnya ada transaksi. Nah, ini istilah aja ya teman-teman. Jadi kalau disebut konversi mikro berarti tidak memberikan dampak secara keuangan. Konversi kecil-kecilnya ya. Tapi fase interaksi meningkatkan kepercayaan. Contohnya mendaftar langganan newsletter, download buku gitu ya. Nah, itu konversi namanya. Tadi saya ceritakannya. Tapi ada konversi yang langsung beli gitu ya. Transaksi berarti beli. Oke. Nah, selesai penjelasan secara umum teman-teman sebagai pengantar. Nah, kita bisa teman-teman langsung coba kalau bisa ya. Nanti kalau kesulitan, nah kita apa? Nah, saya standby aja nanti bukan di Zoom ya. Nanti Zoom-nya kita stop. Terus kemudian teman-teman kerjakan. Nah, saya akan standby sampai sore, tapi bisa juga teman-teman japri ya. Sampai sore itu maksudnya sampai jam 15.30 saya monitor di grup gitu ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan boleh japri, boleh di grup. Nah, sebelum itu saya demokan dulu secara cepat ya. Contoh-contoh yang mungkin terjadi ya, kemungkinan terjadi gitu. Nah, tugasnya teman-teman pasang plugin, ini yang mau saya demokan ya, pasang plugin. Nah, pluginnya yang populer saja dan yang sudah berhubungan secara bisnis langsung dengan Google Analytics. Nah, kita gunakan plugin Monster Like ya, itu sudah salah satu yang sudah kerjasama langsung. Sehingga tidak perlu kode-kode ya, tidak perlu buat kode program.
kita buat laporannya. Jadi buat akun dulu pertama ya. Kalau teman-teman sudah punya iklan, harusnya itu bisa langsung jadi akun. Kalau tidak ya kita buat baru itu ya. Terus nanti setelah terpasang tunggu dalam 1-2 hari ya misalkan ya. Apakah langsung terlihat ya hasil apa yang Anda dapatkan setelah pasang plugin. Ini bisa jadi tidak langsung hari ini, bisa jadi perlu sehari, 2 hari gitu ya, untuk melihat efek. Jadi efek melihat data ya, ya data itu kita dapatkan karena kita memasang plugin itu dan menyambungkan dengan akun Google Analytics kita. Dan yang terakhir ini saya ingin masukan juga, ingin data lah ya dari Anda, kira-kira di mana kesulitannya gitu ya ketika menerapkan Google Analytics ini di web. Masalah kesulitan apa yang Anda temukan. Jadi kalau menemukan, tulis saja. Terus nanti sebagai masukan saya nih yang paling akhir itu ya, mungkin nanti perlu ada penjelasan khusus di waktu lain gitu ya. Atau Anda japri juga ya. Jadi punya masalah sampaikan japri, kalau solusinya sudah ada ya berarti bisa langsung dilaporkan juga teman-teman ya. Saya punya masalah dan kemudian saya bisa menyelesaikan gitu. Kan seperti itu yang bagus ya. Tapi kalau tidak ada penyelesaian ya tidak mengapa ya ini. Karena waktu kita terbatas. Jadi kalau dalam seminggu ini sampai bukan seminggu ya, hanya dalam 5 hari ini sampai hari Jumat Anda sudah melihat hasilnya dan masalah sudah bisa diatasi. Nah itu ditulis saja secara ringkas saja. Oke, ini saya mulainya presentasi dulu teman-teman ya. Jadi saya sudah praktekkan beberapa kali. Nah ini yang terakhir saya coba kembali kemarin. Jadi pastikan emailnya email Gmail ya. Kalau sudah menggunakan email Google Ads ya ini bisa digunakan lagi. Kemudian jika tidak, ya jika tidak, misalkan kemarin gagal atau lupa intinya ya, atau Anda ingin akun baru boleh aja ya, email baru berarti membuat akun baru untuk Google Analytics ya. Meskipun tidak membuat Google Ads. Jadi boleh saja ya, tidak menggunakan akun yang sama, boleh saja. Nah, yang saya tunjukkan berikut ini hasil screenshot ya, praktik saya ya buat demo saya sebelumnya kemarin ya. Jadi langkah-langkah membuat akun Google Analytics dari nol, dari awal tanpa membuat Google Ads ya teman-teman. Dalam contoh ini saya tidak tunjukkan kembali ya, tidak mengulang pembuatan Google Ads. Dan seperti tadi saya sampaikan, plugin yang kita gunakan, yang saya gunakan ini Monster Insight ya. Nah ini Google Analytics for WordPress yang karena kita semua praktek menggunakan WordPress. Nah kalau Anda tidak menggunakan WordPress berarti caranya mungkin sedikit beda ya. Oke, jadi buat akun dulu teman-teman, masuk aja ke analyticsgoogle.com. Jadi bisa paralel sambil mendengarkan saya ini, sambil lihat ini kalau bisa ya. Ini layarnya bisa diatur-atur gitu ya, sambil mendengar, sambil Anda mulai buat akun Google Analytics. Nah ini contohnya saya sudah login, kalau ada seperti ini kan menunjukkan sudah login ya, sudah login ke Gmail teman-teman. Jika belum ya bisa login dari sini. Jadi begitu membuat Anda diminta login. Jadi ada 2 cara ya. Anda login dulu, kemudian membuat, nanti tinggal milih, bukan minta, milih email apa yang akan Anda gunakan. Nah setelah emailnya berhasil login ya, artinya Anda sudah punya email dan login ke Analytics ini maksudnya. Sudah didaftarkan Analytics, nah tampilannya seperti ini dalam bahasa Indonesia ya. Jadi selamat datang di Google Analytics, kita mulai mengukur. Nah, mulai mengukur itu sebenarnya mendaftarkan dulu teman-teman, karena belum masuk ke WordPress-nya. Ini saya memulai dari membuat akun dulu. Nah, di sini nanti Anda beri nama saja ya. Jadi ketika membuat akun Google Analytics itu, berikan nama akun ini. Jadi kan email yang sama bisa punya lebih dari satu akun teman-teman. Nah, untuk ini kan akun dapat berisi lebih dari satu ID pengukuran. Jadi akun bukan lebih dari satu akun ya. Satu email, satu akun bisa lebih dari satu website ya. Nah, Anda punya email yang sama bisa untuk mengelola beberapa website itu maksudnya. Jadi bisa memiliki beberapa WordPress ya, website WordPress atau yang lain gitu ya. Nah, maka setiap WordPress itu nanti harus diberi kode kan gitu ya. Harus diberi kode. Nah, ini sementara buat akun dulu ya. Ini kita buat akun yang kita sambungkan dengan email kita.
Jadi klik di sini, nanti di bagian bawah ya, ini ngetik saja ya, ngetik manual teman-teman, diberi nama saja. Terus kemudian dilanjutkan dengan di bagian bawah itu ada pilihan seperti ini. Anda kalau ingin dapatkan email dan lain-lain ini boleh ditandai ya. Ya, jadi Anda mengaktifkan Google Sender. Tapi kalau tidak ya ini nggak usah ya. Tidak wajib lah gitu. Yang sudah ditandai biasanya ini. Tapi kalau ternyata belum tandai ya Anda tandai saja supaya bisa mendapatkan. Jadi kita memberi informasi ke Google ya juga, dan nanti juga Google akan memberitahu ke kita ya. Kalau ini tahapan kita memberikan informasi ke Google, ya. Informasi tentang website kita. Jadi bukan yang rahasia teman-teman ya, tapi penggunaan Google itu kan harus kita apa? Kita izinkan lah gitu ya, meskipun tidak wajib. Nah, saran saya ditandai misalkan kita ingin memberi ini prediksi data sesuai model tolok ukur yang dapat Anda insight bisnis yang lebih beragam saat Anda berkontribusi. Jadi kita berkontribusi ke Google ya. Izinkan perwakilan dukungan teknik Google mengakses data dan akun Google Analytics Anda jika diperlukan. Nah, jadi misalkan kita butuh bantuan gitu, nah dia akan bantu dengan data yang kita berikan untuk mendapatkan dukungan teknis. Kalau ini ada petir. Ya, kalau ini akses ke Google Analytics yang berhubungan dengan misalnya Google ya, kebutuhan Google ya, supaya makin baik gitu Google Analytics-nya gitu. Langsung klik berikutnya teman-teman ya, biasanya nggak ada masalah sih ini, tidak dipilih juga tidak apa-apa. Tapi kalau ternyata nanti harus milih ya Anda pilih salah satu. Kemudian langkah berikutnya, nah sekarang memberi nama, ini sekali lagi masih nama ya, nama web yang akan di-admin. Misalkan saya tadi kan menggunakan 887, nah maka propertinya saya pilih nama web 887. Gitu. Ini hanya nama, bukan alamat. Nanti alamat itu kita settingnya di belakangan ya, belum di sini. Jadi ini sebatas memberi nama. Karena kita akan bisa mengelola lebih dari satu web. Jadi harus diberi nama untuk membedakan, oh saya mau lihat hasil analitik di web dengan alamat 887 STNet MyID. Nah berarti mudah ya teman-teman. Karena tidak selalu ada alamat webnya. Jadi yang kita kenali cukup namanya. Supaya tidak salah, maka samakan aja dengan nama websitenya misalnya gitu ya, boleh ya. Nah, klik berikutnya. Nah, sekarang kita diminta memberi info ini ya. Target kita kalau tidak diisi biasanya nggak bisa lanjut, yaitu kategori industri. Industri kita apa? Ini data buat Google sebenarnya. Isi yang mana aja, misalnya boleh komputer, boleh makanan, boleh ini ya. Karena wajib ya, jadi harus dipilih. Nanti bukan ini apa harus persis ya. Ini hanya untuk gambaran kepada Google. Ini kan kalimatnya gitu kan, bantu kami lebih memahami bisnis Anda. Berarti ini Google kan mengumpulkan data ya, data perusahaan yang menggunakan Google Analytics itu nanti dari jenis makanan berapa, dari jenis internet berapa gitu ya, untuk marketingnya Google lah salah satunya. Jumlah perusahaan juga bebas saja diisi yang mana untuk latihan. Lalu klik berikutnya. Nah ini tujuan kita apa mengambil data dari analitik itu teman-teman. Nah biasanya kan paling tidak salah satu ya, misalkan untuk memperoleh prospek, ya, prospek pengguna ya, kalau kita jualan dari pembeli targetnya gitu ya, pelanggan baru gitu ya. Tergantung apa yang kita promosikan di web kita ya. Kalau web kita ada jualan ya ini bisa ditandai ya, penjualan online dan lain-lain. Jadi topik yang paling penting bagi kita. Pilih semua boleh ya, tapi biasanya paling bawah yang nggak boleh ya, karena hanya untuk yang tertentu. Nah, tapi yang 4 ini bisa dipilih semua. Yang 4 pertama ya. Nah, sekarang kita harus menyetujui teman-teman ya. Kita pilih saja ini Indonesia, jadi ada perjanjian lah kita bahwa kita tidak akan nyalahgunakan dan bla 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 ya. Setuju saja. Klik ini, klik setujui, kemudian klik saya setuju. Nah, harusnya kalau tidak ada error ya, tidak ada gangguan internet dan lain-lain, masuk ke bagian akhir di sini ya. Anda diminta milih yang mana. Jadi untuk sementara karena web kita pilih web ya gitu ya. Kita pilih web meskipun ini bisa dilewati, tapi kita langsung saja pilih yang web. Jadi
Tapi sebenarnya sekali lagi Anda kalau punya Android juga bisa juga ya. Anda mengumpulkan data web, aplikasi Android, aplikasi iOS gitu ya. Tapi untuk sementara kita hanya punya website saat ini. Ya, belum belum belajar lah untuk menganalitik hasil dari Android dan iOS. Oke. Nah, di sini teman-teman. Jadi yang paling akhir adalah memasukkan alamat website yang kita kelola. Nah, ini kemarin saya mencoba yang kreasi karya ya. Nah, nanti kita coba sekarang yang 887 tadi ya, sengaja belum saya praktekkan. Nah, nanti yang 887 kita coba buat. Kita coba buat. Ya, jadi kreasi karya, ini misalkan web untuk promosi. Alamat lengkap pakai S ya teman-teman biasanya. Kalau teman-teman belum secure, memang sebaiknya kalau ada waktu hari ini, besok, lusa atau apa di S-kan. Memang tidak wajib sih, tapi sebaiknya ya sebaiknya. Karena kalau web bisnis beneran itu sebaiknya S ya. Kalau tidak S ada saja nanti masalahnya. Tapi kalau untuk belajar saat ini pertama S-nya belum aktif nggak masalah meskipun web kita semua sudah S ya, HTTPS ya, artinya secure ya. Tapi belum terdaftar gitu ya, belum Anda aktifkan. Nah, nggak masalah meskipun belum aktifkan. Jadi alamatnya tulis https:// ini alamat website. Jadi website dalam contoh saya nanti adalah 887 misalnya gitu ya, sttnf.my.id ya. Jadi tulis lengkap domainnya. Nah, kemudian di website itu, nah ini kan tadi sudah kita tulis kan, ini alamat websitenya. Nah, yang kita copy ini teman-teman, ini kan ada lambang copy ya, untuk mengcopy kode ini. Itu kalau mau digunakan secara manual teman-teman ya, cara manual. Jadi tidak harus WordPress teman-teman ya. Nah, kalau menggunakan WordPress ini sebenarnya ada petunjuknya nanti. Nanti Anda kalau Anda klik ini, lihat petunjuk tag ya. Itu WordPress itu sudah, kalau kita menggunakan Monster Insight ini sudah langsung connect. Nah, jadi lebih sederhana ya, lebih mudah. Tapi kalau website Anda bukan WordPress atau yang tidak terhubung langsung ya, tidak pakai plugin, berarti harus memasukkan kode ini teman-teman ya. Nah, ini kode ini harus dimasukkan. Seperti dulu kita belajar Google Search Console. Nah, kita coba cara yang termudah saja. Setelah itu, sekarang Anda sambungkan tadi ya, Anda kan sudah punya akun. Nah, sekarang masuk ke websitenya kita masing-masing. Jadi ini alamat website, WP admin, setelah Anda login, lalu install plugin. Nah, setelah diinstal plugin, nanti milih emailnya teman-teman ya, email yang didaftarkan. Jadi urutannya install plugin dulu, ini tidak sengaja tidak saya tunjukkan di sini. Jadi teman-teman harus install plugin dulu. Setelah install plugin, nanti di sini ada Insight ini ya, ini plugin. Nah, setelah diinstal itu berarti masukkan alamat email. Nah, nanti di sini izinkan. Ini artinya kita mengizinkan plugin tadi, Monster Insights itu di WordPress yang sudah kita pasang di WordPress akan mengakses akun Google Analytics ini. Dalam contoh saya adalah pembimbingtugas@gmail.com. Ini akun Google Analytics yang sudah dibuat. Nah, kemudian klik izinkan. Udah, harusnya nyambung. Nah, nanti akan ada proses beberapa detik untuk menyambungkan. Jadi finalizing authentication itu artinya autentikasi dari Google Analytics ke website. Jadi connect ya, menyambungkan Google Analytics ke website kita. Nah, penyambungnya namanya Monster Insight ya. Jadi dia memudahkan kita plugin ini. Kalau nggak pakai plugin ya bisa, cuma harus tahu kode-kodenya gitu ya, meletakkannya di mana dan agak sulit untuk yang awam. Jadi saran saya gunakan plugin. Salah satu yang mudah adalah Monster Insight ini. Baik, hasil akhirnya harusnya ada kata-kata congratulations ya, bahwa kita sudah berhasil menyambungkan atau menghubungkan website kita dengan Google Analytics, dengan akun kita di Google Analytics. Jadi ini saya membuka website, di kiri membuka Analytics ya. Urutannya boleh mana saja sebenarnya ya. Kalau Anda plugin dulu yang diinstal, ketika tadi mau connect nanti diminta membuat akun Google Analytics dulu. Makanya lebih mudah menurut saya urutannya adalah membuat akun Google Analytics lebih dahulu, baru kemudian memasang plugin. Selesai baru lihat hasilnya. Nah, kalau ini kan masih kosong, belum ada data yang masuk ke website yang terekam oleh Google Analytics ya. Contohnya ini masih 0000 karena
baru diinstal teman-teman ya. Jadi belum ada data. Nah ini contoh 887 teman-teman ya. Jadi saya sudah langsung login dulu ke website masing-masing, ke WP adminnya. Ya. Jadi login sebagai admin. Nah setelah itu masuk ke plugin. Nah di sini kan ada install plugin, itu plugin yang sudah kita install. Ya. Di sini saya belum install teman-teman ya, belum ada Monster Insight tadi. Jadi Insight belum ada, menunya juga belum ada. Nah sekarang add new, klik add new sini. Nah ini yang kemungkinan agak lambat ya kadang ya, tergantung kondisi server kita. Jadi Anda ketik saja di kanan di pencarian itu ya, klik Insight boleh atau tulisan lengkapnya adalah Monster gitu ya, Insight. Insight. Nanti akan muncul gitu ya pilihan kalau ini Monster Insight seperti Google Analytics Dashboard WordPress ya kayak ini yang kita install. Nah ini kalau bersama biasanya sekali lagi ya nanti ada yang gagal ada yang tidak. Tapi jangan khawatir ya kalau gagal itu belum tentu benar-benar gagal. Kadang hanya karena dia mau update tapi belum bisa diupdate. Karena proses update itu biasanya lebih lama lagi kan. Jadi nggak usah diupdate. Anda install, terus update-nya gagal gitu ya, nggak usah khawatir. Lihat menunya di bawah, di kiri sini teman-teman ya. Kalau sudah muncul menu di sini berarti sudah berhasil. Ini install-nya berhasil, tapi satu lagi kita harus aktifkan. Ya, aktifkan. Kalau Anda ingin tidak update otomatis, sebenarnya masuk ke bagian plugin ini teman-teman. Itu kan ada daftar plugin ya, plugin install. Nah, tidak semua plugin yang sudah Anda install itu kan aktif. Nah, saya mengenalkan plugin kembali ya. Nah, ini contohnya, ini kan nggak aktif. Terus ini kan tidak otomatis update ya teman-teman ya. Nah, sama dengan tadi sebelum ke sini itu kan ada activate, Anda klik aja activate, atau di sini belum aktif kan, klik activate. Jadi banyak dua cara ya, ada dua cara. Saat install tadi langsung activate, nah, harusnya begini misalnya. Jadi ketika mengaktifkan kita diminta setting langsung ya, gunakan wizard. Nah, ini cara pertama. Cara kedua sebenarnya ya pakai manual ya. Hasilnya sama. Ini hanya langkahnya saja. Jadi kalau kita memilih wizard ini, long wizard, berarti kita menyerahkan lah kepada, pilih saja yang mana ya, ini tidak terlalu penting. Tapi kalau memang Anda sudah mulai e-commerce ya pilih e-commerce sebaiknya ya. Nanti data-data yang diolah oleh Google itu dihubungkan dengan e-commerce. Gitu. Tapi ini sekali lagi untuk belajar tidak penting yang mana saja ya. Misalnya bisnis website gitu ya, kita klik save. Nah, di sini teman-teman jangan klik yang upgrade pro ya, ini bayar ya. Jadi langsung saja sambungkan yang bawah ini teman-teman ya, connect Monster Insights. Ya. Jadi kita tidak menggunakan versi berbayarnya. Nah ini tadi di presentasi saya ada gini kan, emailnya satu kan, padahal email saya banyak ya. Jadi harus memilih dari email yang banyak ini, mana yang sudah langganan, yang sudah jadi akun Google Analytics teman-teman ya. Nah kita sekarang menggunakan akun ini proyek untuk mendaftar ke Google Analytics teman-teman ya. Jadi kita ulang ke Analytics yang baru untuk email baru supaya mulai dari nol ini, bukan dari iklan ya. Kalau dari iklan sudah jelas bisa ya. Dari iklan sudah bisa. Jadi kita 887 ini web DM gitu aja ya. 887 supaya jelas ya. Akunnya gitu, produk ini langsung next saja teman-teman. Nah, propertinya juga kita beri nama saja 887 biar cepat. Ini dan lain-lain, ini waktu, dolar ya kalau bayar, ini sebaiknya dipilih dipilih yang 4 minimal ya, web 887 STTNF ya. Kemudian mereka klik berikutnya. Nah ini tadi ya, bidang kita apa, misalnya bidang keuangan gitu ya, atau bidang, saya bukan website itu sebenarnya ya. Website itu internet ya. Perusahaan kecil, oke. Nah ini tadi ya, buat apa kita ya. Jadi paling nggak pilih satu, misalkan ini yang bisa dipilih sampai 4 ya, karena kalau ini opsi ini tidak dapat digabungkan dengan yang lain. Oke.
kita buat sekarang. Jadi ini buat baru teman-teman ya, kita buat baru sama sekali, belum pernah iklan, tapi langsung buat Google Analytics gitu. Oke. Nah, kita web. Nah, masukkan website tadi teman-teman ya. Websitenya 887.stnf.my.id. Dah gitu ya. Nah, ya ini website saya gitu ya. Web 887. Nah, semua diberi nama aja. Untuk memudahkan dulu ya teman-teman ya, kita akan mengambil data tentang kunjungan ini. Nah, sekarang langsung dibuat aliran datanya ya. Jadi kita nyambungkan di sini. Nah, ini kan cara manualnya kan kita copy teman-teman ya. Nah, ini cara manualnya ya. Kalau menggunakan WordPress itu sudah ada panduannya di sini. Misalkan kita menggunakan Monster Insight gitu ya. Jadi kita mau ngakses ke STNF.my.id itu dengan Monster Insight. Ya, teman-teman kembali ke sini, lalu klik connect ya, connect. Nah, ketika klik connect, pastikan tadi akun Anda itu nyambungkan dengan email yang sama. Lalu izinkan. Ya. Nah, di sini sudah kan, sudah nyambung kan ya 88 ya. Sudah betul maksudnya. Ini miliknya pembimbing proyek kita adalah 887, lalu complete connection. Nah, selesai. Tinggal nunggu 1-2 hari dengan syarat website Anda diakses ya. Kalau nggak diakses nggak ada data ya. Jadi web kita yang sudah kita buat, kita isi konten atau kita akses lah untuk melihat hasilnya nanti 1-2 hari kemudian. Tapi tugas hari ini memang sebatas ini dulu teman-teman ya, sebatas mampu membuat akun Google Analytics terus menyambungkan dengan website kita itu saja. Jadi tidak harus selesai, yang penting itu terhubung dulu. Kalau sudah terhubung, ya nanti bisa lihat hasilnya. Nah, di sini kan ya congratulations ya, jadi tidak harus diselesaikan proses pengambilan data pengkonfigurasian oleh Monster Insight karena kita sebenarnya tidak menggunakan banyak pilihan dulu sementara ya. Yang penting terhubung dulu. Nah, kalau sudah terhubung dan ada yang mengakses website kita bisa lihat dari sini view reports di sini ya. Menunya di kiri ini, Insight, Report, di sini kan setting sudah. Setting itu hanya nyambungkan saja tadi. Terus melihat hasilnya berarti sekarang masuk di halaman report. Itu aja. Jadi untuk sementara hanya bagian sini yang perlu teman-teman lihat ya. Settingnya berhasil, itu nomor pertama ya, tugas pertama. Tugas kedua tadi, apa hasilnya, reportnya gitu ya. Kalau sudah terlihat, Anda tulis. Nah ini untuk yang punya saya kan belum ya, karena baru saja.